Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, mudah-mudahan kita masih tetap dalam ridho dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Kifayatul Awam, masih tentang sifat Allah yang berupa sifat al-wujud. Nah, telah kita pelajari kemarin bahwasanya dari mana dalil akli Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah adanya alam, harus ada yang menciptakan. Maka menciptakan mesti yang lebih hebat. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalil wujudnya Allah adalah wujudnya alam ini. Wa amma dalilu ala hudusil alam fa'lam annal alam ajram wa a'rad. Dalil kalau alam itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Alam itu adalah kudus yang diciptakan, hal yang baru. Mana dalilnya? Mana petunjuknya bahwasanya alam ini adalah bentuk dan a'rad. Yang mana telah kita pelajari yang terdahulu, a'rad itu adalah gerakan, bergerak, diam. Itu adalah suatu hal yang baru. Ya. Nah, apa? Karena kita saksikan selalu berubah-ubah. Dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada, dari bergerak menjadi tidak bergerak, itu adalah a'rad. Ya. Diam, bergerak, diam lagi, itu adalah a'rad. Ini berubah-ubah. Nah, maka sesuatu yang bisa berubah-ubah setelah ada tidak ada, bergerak menjadi tidak bergerak, nah itu asalnya tidak ada menjadi ada. Nah, maka itu kita ketahui bahwasanya itu adalah hal yang baru, hal yang diciptakan. Nah, sedangkan ajram bentuk itu melekat pada a'rad tadi. Bentuk itu pasti ada melekat pada itu diam atau bergerak. Kalau bentuk itu jalan-jalan berarti dia bergerak. Kalau bentuk itu diam berarti ya dia dalam keadaan sakinah. Jadi melekat itu. Nah, sedangkan berarti ajram ini juga ikut hal yang baru, hal yang diciptakan karena melekat pada a'rad tadi. Nah, kemudian hal yang melekat pada hal yang baru maka juga dihukumi sebagai hal yang baru. Nah, maksudnya apa? Ajram wal a'rad itu adanya setelah dulunya tidak ada, itu menunjukkan atas dalil ada yang menciptakannya, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdis. Maka setiap hal yang baru pasti ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Wala muhdisa lil alam illallah ta'ala. Tidak ada yang membuat alam ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu, sendiri. La syarika lahu, tidak ada yang menyerikati. Ya, nanti akan kama saya di dari wahdaniyah. Nanti pembahasan tentang wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mau membuat bumi bulat atau tidak bulat, membuat manusia hidungnya mancung, pesek, rambutnya keriting, kulitnya putih atau hitam, sendiri. Tapi ketahuilah pelajaran yang bisa kita ambil ketika Allah menciptakan langit dan bumi, kenapa kok tidak langsung kun fayakun, jadi maka jadilah, bukan, tapi Allah berproses sampai 6 hari 6 malam Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa demikian? Padahal Allah kun fayakun, itu menunjukkan bahwasanya Allah itu juga memperhatikan daripada proses seseorang menuju sukses, menuju berhasil dalam berusaha, dalam mencari ilmu, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita ingat bahwasanya ketika ada seekor burung yang ingin membantu memadamkan api yang dinyalakan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, kita bisa bayangkan burung itu loh ngambil air dari sungai atau dari laut, kemudian untuk memadamkan api yang sebesar itu. Nah, itu kira-kira ngefek apa tidak? Jelas tidak ngefek. Ya, tidak ngefek. Tapi Allah menilai itu. Allah menilai itu. Ya, Allah menilai itu. Kenapa? Dinilai karena niatnya, semangatnya untuk ingin membantu kebaikan. Kita pun juga begitu. Jangan dinilai aku bisa apa,
saya ini bisa berbuat apa? Apa yang kamu bisa yang baik lakukan. Maka itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita dengan sesama, berbuat baik dengan Allah, beribadah itu aja dilakukan. Itu nanti akan dilihat oleh Allah. Makanya ketika kita bertemu dengan orang yang sukses, bertemu dengan orang yang sudah berhasil, jangan dilihat sekarangnya. Kita tanya dulu bagaimana prosesnya dari awal sampai kok bisa seperti ini. Nah itu bisa kita contoh, bisa kita tiru cara prosesnya. Tapi hasilnya tetap Allah yang menentukan. Ya. Ketika seseorang mau melakukan kebaikan itu dimulai dari mana sampai endingnya di mana, maka Allah akan menilai itu proses yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Ya. Wa hadza huwa dalilu al-ijmali alladhi yajibu ala kulli mukallafin min dzakarin aw unsa ma'rifat. Ini menunjukkan dalil ijmali, jadi secara global. Kamu dari mana bisa meyakini Allah itu wujud? Karena adanya alam. Alam itu hal, kenapa kok bisa alam ini? Karena alam itu hal yang baru. Hal baru harus ada yang menciptakannya. Nah, yang menciptakannya pasti yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan seterusnya. Itu dalil secara ijmali yang mana setiap orang mukallaf baik laki-laki maupun perempuan harus mengetahuinya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Arabi. Bahkan Al-Imam Sanusi dulu di awal mengatakan kalau tidak tahu dalil ijmali ini maka dia akan dihukumi kafir. Ya, maka tidak tahu ini akan dihukumi kafir. Maka hati-hatilah kita beriman masuk dalam khilaf para ulama. Lebih baik kita mengetahui minimal tahu adanya Allah. Dari mana kamu tahu? Dari wujudnya alam. Kenapa alam kok harus ada yang menciptakan? Karena alam ini adalah hal yang baru. Itulah mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.